Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini kita akan unboxing ya, barangnya. Ini adalah sebuah smart door lock dari Cadonia ya, mereknya. Kita buka aja dulu barangnya. Saya beli ini di Shopee ya. Harganya itu 700 ribuan. Dan dia ini lumayan berat ya, kardusnya. Ini ditusnya ini. Nah, balik lagi dari Cadonia Smart Living from Jepang. Kita buka aja, dia nggak ada segelnya, langsung kita buka kayak gini. Nah, di sini ada instruction manual booknya. Terus, nah ini penting nih, ini buat ininya ya, buat pemasangannya. Jadi ini nanti kita tempel di pintu untuk lubangin, bagian lubangin pintunya. Ini ada apa ini? Ini buat isiannya ya, isian kuncinya. Terus, nah ini dia. Jadi smart door lock ini ada 4 cara ngebukanya. Jadi bisa pakai RFID ini, kartu, terus password, terus sidik jari, sama manualnya pakai kunci biasa. Dia tetap dikasih kayak kunci biasa kayak gini. Ini kalau buat darurat ya, kalau baterainya habis. Ini botolnya. Dan ini, nah ini bagian smart door locknya. Oh, bahannya metal ya, bahannya. Ini ya dari baterai pasti ada 4. Baterainya itu tipe A2, ada 4 baterai. Di sini buat kursinya. Ini bagian di luarnya nanti kayak gitu. Udah ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini buat handle bagian luar. Nah, kayak gini. Kayak ada soketnya yang buat ke dalam nanti. Nah, modelnya kayak gini ya. Nah, ini fingerprint, di sini buat tap pakai kartu, sama nanti buat passwordnya. Ini ada angkanya nih sebenarnya, cuma gelap, kalau nyala aja dia kelihatan. Nah, di sini dia bisa buat kunci manualnya kayak gitu. Nah, di bawah juga ada colokan USB buat pakai power bank kalau suatu saat dia habis baterainya. Jadi dia model kuncinya tuh kecil ya, jadi tanpa harus kita ubah kunci bawaannya, itu bisa. Jadi kita tinggal tambah aja kunci ini buat tambahan gitu, tanpa harus mengganti kunci yang lama. Jadi kunci yang lama tuh tetap bisa dipakai. Kebetulan punya saya ini kuncinya model pintunya itu yang dorong gitu, bukan model ini ya, bukan model pakai handle gitu. Tapi saya nggak mau ngerubah dalamnya karena nanti bakal jelek dalamnya, makanya saya putuskan untuk pilih yang model kayak gini. Nah, ini lebih simple, bolongannya juga lebih kecil. Jadi ini sebagai tambahan aja, sama ya kalau buat ditinggal ke luar rumah sebentar doang gitu ya. Jadi lebih simple, pemasangannya pun lebih simple. Nah, dia pakai baterai A2 ya. Ini kalau bisa sih dia baterainya alkalin ya, karena di keterangan deskripsinya tuh kalau bisa sih alkalin biar bisa lebih awet gitu ya. Pasang di sini. Pasang baterainya. Nah, kayak gini dinyala ya. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kita atur lagi, karena dia ngaturnya dari handphone ya. Jadi kita download aplikasinya, nanti kita konekin ke sini buat daftarin sidik jari dan password segala macamnya lah. Jadi kita pasang dulu aja ke pintu. Oke, langsung kita ke pemasangannya. Nah, saya juga udah siapin beberapa mata bor kayu ya, ukuran 25, 10, dan 55 mm. Cuma saya beli yang satu set itu, yang 10 sampai 25.
terus juga saya beli pahat kayunya juga yang ukuran 1 in ya ini, karena kita perlu juga untuk memahat. Nah, untuk bagian pintu ini kita akan pasang di bagian atas handle pintu utama. Nah, untuk kunci lamanya ini enggak saya ganti atau saya copot gitu, jadi saya biarin aja. Nah, nanti smart door locknya ini akan saya pasang di atas handle pintu utamanya. Nah, caranya kita tinggal ikutin aja pakai template yang udah disediain ya. Nah, ini untuk templatenya kita tempel kayak gini, kita pasin. Nah, ini pastiin ini untuk di bagian atasnya ya, ada bacaan up-nya. Nah, tinggal kita tempel aja, kita sesuaiin, lalu kita buat lingkarannya untuk bagian dipur. Nah, ini untuk template yang bagian untuk pintu yang kebuka ke kiri ya, left handle. Nah, kayak gini, karena pintu saya kebukanya ke kiri. Nah, kita pakai template yang untuk bukaan pintu ke kiri. Sedangkan kalau pintu kita bukaannya ke kanan, nanti dia ada template juga di belakangnya, yaitu untuk bukaan pintu ke sebelah kanan kayak gitu. Nah, setelah kita buat template-nya tadi, kita buat gambarnya. Sekarang kita tinggal bor aja menggunakan mata bor 55 mm ya. Nah, ini harus pastikan lurus ya mata bornya. Ini udah bolong ya, jadi sampai harus tembus. Nah, sekarang kita tinggal bikin untuk bagian penguncinya. Nah, kita buat dari template juga, kita bikin kotaknya. Nah, ini udah ada segitiganya kayak gini, kita ikutin aja sesuai di templatenya. Nah, kita lurusin untuk garis lingkaran tengahnya ini. Nah, sekarang kita menggunakan mata bor ukuran 25 mm. Nah, di sini saya ada kesalahan sedikit karena saya menggunakan mata bor yang 20 mm karena saya pikir tadinya akan takut kebesaran 25, ternyata malah kurang. Jadi kalau bisa kita harus ganti kita harus pasin pakai mata bor 25 mm. Terus sampai bolong, sampai ke tengah diameter yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal pahat pakai pahat yang ukuran 1 in ya, bagian frame penguncinya ya. Nah, kita pahat sedikit aja untuk framenya. Nah, udah kayak gini, kita tinggal masang bagian kunciannya. Nah, ini tadi ada tulisan up-nya ya, jadi kita pasang yang bagian up itu di atas, ke atas, menghadap ke atas. Sekarang tinggal kita baut menggunakan baut yang udah disediain. Lalu kita coba dulu smart door locknya udah pas apa belum, kita tes fitting dulu ya. Nah, setelah oke, baru kita buat lubang di bagian atas kecil ini menggunakan template juga dan mata bor 10 mm. Setelah selesai, kita pasang baut di bagian smart door locknya yang panjang ini, bagian atas, lalu kita masukin ke bagian pintunya. Nah, setelah itu kita pasang bagian frame dalamnya ya. Nah, kita baut, ada 3 baut ini, langsung kita masukin soketnya ke dalam smart door lock, dan lidah penguncinya ya, lidah knopnya ini kita pasang juga. Lanjut kita pasang baut di luarnya, ada 2, bagian baterai dan di bagian bawah. Nah, kita pasang aja. Setelah itu, setelah kencang, baru kita pasang soketnya untuk bagian di dalamnya. Nah, kita pasang baterainya, kita tes dia berfungsi atau enggak. Nah, ini udah berfungsi ya. Nah, lanjut kita pasang bagian pengunci di kusennya ya.
Nah, ini kurang lebih sama lah prosesnya kayak di bagian daun pintu tadi, dipahat juga dan dibor menggunakan mata bor 25 mm. Nah, ini udah selesai hasilnya. Nah, dia akan auto lock ya, jadi dia akan mengunci otomatis, dan kita bisa membuka dari dalam tuh ada dua cara, bisa lewat knob ini atau juga lewat tombol kayak gitu. Nah, ini penutup bagian soketnya, ini penutup bautnya kita pasang juga, lalu penutup baterai kita pasang. Nah, ini setelah selesai semua ya, nah, kita coba kita buka. Nah, dia akan mengunci otomatis. Nah, dia langsung kunci otomatis. Nah, kita juga bisa buka lewat tombol ini. Nah, kalau tombol ini tuh sebenarnya fungsinya untuk supaya nggak kunci otomatis ya. Nah, kita buka lagi, nanti dia akan mengunci otomatis lagi seperti itu. Nah, kita buka dari luar. Ini kita coba lewat kode ya. Nah, dia bisa kebuka. Lalu kita coba menggunakan kartu. Nah, RFID ini kita coba. Nah, ini dia juga bisa. Nah, lanjut kita coba menggunakan fingerprint ya. Nah, dia juga bisa. Dan terakhir kita coba menggunakan kunci manualnya ya, di dalam knob. Nah, ini masih kunci ya. Kita coba buka menggunakan kunci manual. Nah, kunci emergency ini dipakai kalau baterainya tiba-tiba lowbat. Jadi kita bisa tetap buka pintu menggunakan kunci manual seperti ini. Nah, ini bisa tinggal kita keluarin lagi, terus kita tutup lubang kuncinya lagi. Oke, dia terkunci lagi. Nah, ini dia aplikasinya, Cadonia ya. Nah, Cadonia Smart aplikasinya kita pencet. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan saya udah connect ya. Jadi udah sempat connect. Nah, kalau kita belum connect sama sekali ke smart door lock-nya, kita pencet tambah ini ya, plus di sini kita tambah. Nah, kita pilih yang kamera dan kunci. Nah, di sini ada kamera dan kunci. Kita pilih, lalu kita pilih, karena ini dia connect-nya melalui Bluetooth, kita pilih yang ini ya, yang Bluetooth sini. Nah, lanjut kita klik enable ini ke smart door lock-nya ya. Nah, sampai ada kedipat segala parah. Nanti tinggal next terus dan selesai. Setelah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita hidupkan dulu Bluetooth-nya, jangan lupa tadi kita hidupkan Bluetooth-nya. Nah, ini udah hidup, kita buka smart lock-nya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dia kalau udah connect, ini lingkarannya warnanya hijau. Nah, kita bisa unlock melalui aplikasi ini juga. Nah, kita juga bisa obtain dynamic password. Jadi ini password sementara ya. Jadi kalau kita mau buka, kasih ke orang lain yang ingin ada akses ke pintu ini, kita bisa kasih obtain dynamics password. Jadi password sementara kayak gitu. Nah, ini kayak gini, nanti kita dikasih untuk 5 menit password yang aktif. Jadi setelah 5 menit password ini udah nggak aktif lagi gitu. Nah, kita juga bisa mengatur. Nah, di sini kita bisa atur fingerprint. Nah, ini fingerprint, ini passwordnya, dan ini untuk mengatur RFID. Nah, ini pas fingerprint. Nah, ini udah saya adapterin beberapa ini. Kalau untuk menambah ya, nah kita tambah di sini. Nah, nanti kita di sini kan ada email, kita masukin emailnya tadi. Nah, di sini nanti kita tinggal start capture. Nah, dia nanti kita tinggal
daftarin aja jari yang mana yang didaftarin, dan dia akan membaca jari yang didaftarkan, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk password juga sama. Password di sini juga kita bisa tambahkan di emailnya. Nah, nanti kita buat password barunya seperti itu. Serta RFID juga sama. RFID kan kita dikasih 2, nanti kita tambahkan di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada automatic lock. Nah, automatic lock ini jadi berfungsi kalau misalnya kita buka pintu, dia akan mengunci otomatis dalam waktu di sini. Auto lock delay time set. Nah, di sini 30 detik ya. Paling lama itu dia 30 detik. Jadi nggak bisa diatur lagi lebih dari 30 detik. Dia paling lama 30 detik, dan dia akan mengunci selama 30 detik tuh dia akan mengunci otomatis. Nah, itu kalau kita buka melalui fingerprint, password, atau car management atau RFID ya. Tapi kalau kita buka dari dalam, kita buka knopnya, kita putar, nah itu dia akan mengunci lebih cepat ya. Mungkin sekitar beberapa detik aja, nggak sampai 30 detik. Mungkin kurang lebih nggak nyampe 10 detik dia udah langsung kunci otomatis kalau kita buka dari dalam. Nah, di sana ada device language ya, bahasa. Nah, voice volumenya juga bisa diatur dia sampai ada bisa dimatikan, bisa level 1, 2, 3 dan normal kayak gitu. Terus nah ini door opening direction. Nah, ini kalau kita bisa atur pintu kita tuh bukanya ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Nah, ini kebetulan bukanya ke kiri pintunya. Jadi saya pilih yang left door kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada status baterai, di sini baterainya high, dan di sini tertulis juga door close. Nah, jadi sedang terkunci. Nah, nanti dia ada notifikasi ya. Di sini juga notifikasi semua ya. Kalau misal kita pernah salah buka atau fingerprint yang nggak terdaftar, dia akan kayak gini ya, ngasih peringatan seperti ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sekian video kali ini tentang pemasangan smart door lock ya. Lock ini juga lumayan, harganya nggak terlalu mahal, harganya masih di bawah 1 juta. Jadi menurut saya ini worth it lah untuk kita pasang di pintu sebagai tambahan pengaman, dan jauh lebih simple tanpa harus kita bawa kunci gitu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video-video saya ada manfaatnya. Bertemu di video-video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.